adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi nih bersama Karolis di sini Dan Kak Renata Simamora di sini. di Sekolah Minggu Online Cikande, ya, HKBP Cikande. Nah, adik-adik, hari ini kita udah online lagi nih sekolah minggunya, nggak tatap muka. Kenapa? Karena kita lagi mengadakan pesta Gotilon, Pesta Gotilon, ya, HKBP adik-adik. Cikande adik-adik. Jadi nggak apa-apa dong, kita lari rumah lagi sekolah minggunya. Senang nggak? Senang Kakak. Senang ya, meskipun di rumah, tapi tetap kita bisa memuji memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mulai nih sekolah minggu kita. Coba kita mau angkat satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Senang nggak mau memuji Tuhan? Senang Kakak. Senang. Oke, kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus. Siap. Oke. Senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya. Di dalam suka maupun duka, bukan tetap mengikutnya. Walaupun berserah kepadanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, kita mau menghafal titah ya. Titah pertama, patik perjolo sahatu patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapomu donatorasmu asa martuaho jalaliling mangolu di tano nanilehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paonopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalakup. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako olo maka tidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Amin. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum Taurat Allah. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau mulai ibadah online kita hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan juga
juga persembahan dan Alkitab kita. Kita siap memuji Tuhan hari ini. Lipat tangannya, siap berdoa semua ya. Kita mau angkat satu lagu pujian. Molo Masuko dari buku ini Sekolah Minggu nomor 9. Marilah kita berdoa, memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti orang yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau masuk lagi ke nyanyian kita yang ketiga, Nuaing Marfungu Hamidison. Ayo bersama-sama kita nyanyi ya. Lihat teksnya di bawah adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalan kita ya. Ayo kita sama-sama baca ayat hafalan kita dari Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ayo kita sama-sama ulangi lagi ya, sekali lagi ya adik-adik ya. 1, 2, ya. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Oke, itu ayat hafalan kita yang minggu lalu. Nah, untuk yang minggu depan adik-adik, itu ada dari Amsal 18 ayat yang ke 15. Ya, kakak ulangi ya, dari Amsal 18 ayat yang ke-15. Oke, sudah dibuka Alkitabnya adik-adik? Oke, Amsal 18 ayat yang ke-15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Kakak ulangi sekali lagi. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Oke, itu ayat hafalan untuk minggu depan ya adik-adik ya. Oke. Marilah kita berdoa, sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya dalam hati.
Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Coba kita mau angkat tangannya, kita mau janji persembahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengumpulkan persembahan dulu ya. Tapi setelah itu kita menyiapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo angkat tangannya. 1, 2, ya. Leonor turun dari aku dalam harga bersahur. Oke, shalom adik-adik. Bagaimana nih kabarnya yang di rumah? Wah, hari Minggu ini kita sekolah minggunya nggak tatap muka dulu ya. Kita sekolah minggunya online dulu lewat YouTube. Oke adik-adik, tapi tidak mengurangi semangat semua kan? Yang di rumah juga tetap semangat kan? Apalagi sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik yang di rumah? Sudah disiapkan Alkitabnya? Bagus. Sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik pada hari Minggu ini Bapak. Kami telah berkumpul walaupun lewat sekolah minggu online Bapak, tapi sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar Bapak, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk pagi hari ini firman Tuhan kita akan baca dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ya, atau lihat di bawah ini ya adik-adik ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ayo semuanya yang di rumah buka Alkitabnya. Yang adik-adik yang kecil bisa minta bantu papa dan mama ya. Sudah siap? Oke, kita akan baca Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem
seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi sudah dibaca semuanya adik-adik ya. Nah, kakak akan bercerita nih adik-adik tentang kisah Yesus yang berada di tengah-tengah bait Allah. Suatu hari adik-adik, Yesus bersama kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf, yang mereka tinggal di Nazaret, mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Apa sih itu Paskah? Paskah pada zaman Yesus adalah hari kemerdekaan adik-adik. Sama sepertinya kita nih. Kalau hari kemerdekaan apa yang dilakukan? Pasti akan melakukan apa? Pesta-pesta, perlombaan-perlombaan, dan pasti akan merayakan semuanya di satu tempat. Begitu juga Yusuf, Maria, dan anaknya Yesus. Mereka pergi ke Yerusalem untuk memperingati hari Paskah. Sampai tiba di Yerusalem adik-adik, mereka begitu bersemangat ya adik-adik memperingati hari Paskah. Saking bersemangatnya, saat tiba waktunya pulang, Maria dan Yusuf tidak sadar. Ternyata Yesus tidak ada ikut pulang bersama dengan mereka. Tiba satu malam perjalanan adik-adik, karena tempatnya begitu jauh. Saat pada malam hari, Maria sadar, "Aduh, Yesus mana ya anak saya?" Dia cari-cari. Dia pikir ada bersama kelompok anak kecil yang lain. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Yesus tidak ikut pulang dengan Maria dan Yusuf ke Nazaret. Wah, gimana coba rasanya kalau orang tua kehilangan anaknya? Pasti cemas kan? Gelisah, cemas, takut, sedih, campur aduk. Lalu adik-adik, Maria dan Yusuf memutuskan untuk kembali ke Yerusalem mencari anaknya Yesus. Mereka pun berjalan lagi kembali ke Yerusalem. Sehari, 2 hari, sampai 3 hari adik-adik. Mereka mencari ke semua tempat. Ternyata Yesusnya tidak ketemu. Pada hari yang ketiga, saat Maria melewati tempat bait Allah, dia melihat, loh kok ada kerumunan ya? Siapa sih? Pas dia dekati, ternyata siapa adik-adik? Yang kayak di nas Alkitab tadi. Ternyata dia melihat Yesus bersama oleh guru-guru atau imam di bait Allah itu. Apa sih yang Yesus lakukan di bait Allah itu? Ternyata Maria melihat, ternyata Yesus yang masih berumur 12 tahun, nih sama kayak adik-adik yang kelas 6 SD ya, umurnya 12 tahun,
Yesus sedang berdiskusi. Dia sedang mendengarkan penjelasan tentang firman Tuhan. Waktu dia tidak mengerti, dia gunakan mulutnya bertanya kepada para imam, kepada guru-guru itu. Dan waktu guru-guru imam Bait Allah itu bertanya kepada Yesus, Yesus bisa menjawab. Karena apa? Karena Yesus adalah anak Allah yang serba tahu. Tapi dia juga tidak menyombongkan dirinya bahwa dia anak Allah. Dia mau mendengarkan penjelasan para imam-imam itu, dan dia mau bertanya jika dia tidak ngerti. Nah, saat Maria adik-adik mendapati Yesus di bait Allah, wah, hatinya sukacita ya, lega. Akhirnya dia peluk Yesus. Lalu apa yang Maria katakan? Anakku, kenapa sih kamu berbuat demikian kepada kami? Kami orang tuamu udah 3 hari keliling-keliling mencarimu. Tapi apa jawab Yesus kepada Maria? Coba adik-adik lihat ayat. Coba lihat adik-adik, lihat ayat 49. Apa jawab Yesus waktu Maria bertanya seperti itu ya? Kita baca sama-sama ayat 49 ya. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Jadi mengapa bingung mencari Yesus? Kalau mencari Yesus pasti di mana? Di rumah Bapakku, yaitu di bait Allah. Nah adik-adik, dari cerita tadi bagaimana Yesus yang umurnya sama seperti adik-adik 12 tahun, dia mau berbentah-bentah ria, dia mau mendengarkan penjelasan tentang firman Tuhan, dan dia pun mau apa? Bertanya dan mau menjawab semua pertanyaan tentang firman Tuhan. Padahal umurnya masih 12 tahun ya adik-adik. Kalau adik-adik mungkin males lah dengan firman Tuhan, saya mau bermain saja, atau misalnya apa, saya mau nonton film saja. Tapi adik-adik, kita harus mencontoh Yesus tadi. Walaupun dia masih kecil, dia sudah terbiasa mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dia masih kecil adik-adik, kalau dia nggak mengerti, dia gunakan mulutnya bertanya tentang firman Tuhan agar dia bisa mengerti. Nah adik-adik yang di rumah nih, yang masih kecil-kecil, ada yang umurnya 11 tahun, 10 tahun, seperti cerita minggu lalu juga ya, tentang Raja Yosia yang masih kecil sudah jadi raja. Nah minggu ini juga kita tentang Yesus yang masih 12 tahun sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Itu contoh yang baik ya adik-adik ya. Seperti Yosia, dia masih kecil mau menjadi raja. Seperti Tuhan Yesus juga, walaupun masih kecil mau mendengarkan firman Tuhan. Harapannya adik-adik yang di rumah, walaupun masih kecil, dari kecil harus mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan cuma mau menghafalin hafalan lah. Soalnya nanti kata Kakak Rolis, kalau mau dapat nilai harus dapat menghafalin hafalan. Jadi menghafal ayat hafalannya setahun cuma 2 kali kalau mau dapat nilai. Boleh gak seperti itu? Gak boleh ya. Itu anak bad. Kalau anak bagus, good, anak Tuhan Yesus, dari kecil walaupun masih TK, kelas 1 harus terbiasa mendengarkan firman Tuhan. Bukan cuma didengarkan, tapi dilaksanakan. Oke, mengerti ya adik-adik ya? Seperti satu lagu seperti ini. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik ya. Mari semuanya bangkit berdiri. Adik-adik di rumah, kita sama-sama bernyanyi ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat.
Oke adik-adik, kita akhiri cerita untuk hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus yang masih berumur 12 tahun, mau mendengarkan, mau betah berada di bait Allah. Ajari kami Bapa, anak sekolah minggu, agar kami pun mau mencontoh seperti Yesus, mau mendengarkan firman Tuhan, menanamnya dalam hati kami dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami anak sekolah minggu. Jika ada di antara kami Bapa yang dalam keadaan sakit, kau beri kami kesembuhan, agar minggu depan kami dapat kembali berkumpul di sekolah minggu kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi sama kakak Renata Simamora di sini. Oke, sekarang untuk kreativitas untuk minggu ini adik-adik. Untuk horong kecil, untuk kelas kecil ya. Di sini ada gambar. Oke, sebentar. Ini ada gambar Tuhan Yesus adik-adik. Gambar Tuhan Yesus waktu kanak-kanak umurnya berapa tahun tadi? Tadi ceritanya Kak Daya dari umur berapa tahun? Ya, 12 tahun. Nah, untuk yang horong kecil, kalian mewarnai foto Tuhan Yesus yang ada di samping kakak ini. Nanti kakak akan share fotonya ini di WhatsApp group ya adik-adik. Oke, untuk horong besar, untuk kelas besar adik-adik, kalian membuat cerpen. Apa sih cerpen itu? Cerita pendek. Cerita pendek tentang pengalaman singkat tentang hal-hal baru kalian. Dari di sekolah, di rumah, di lingkungan rumah kalian. Nah, ada hal-hal apa aja nih yang baru yang kalian perbuat. Nah, nanti kalian buat suatu cerita pendek ya adik-adik ya. Nah, dibikin videonya, lalu seperti biasa dikirimkan ke WhatsApp grup sekolah minggu adik-adik. Oke, sekian kreativitas dari kakak untuk ini. Untuk kreativitasnya ditunggu adik-adik ya di WhatsApp grup ya. Shalom. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, juga sudah melihat tadi kreativitas yang dibawakan oleh Kak Renata. Nah saat ini kita mau mengumpulkan persembahan yang kedua, tapi kita mau janji persembahan. Siap ya? Siap. Angkat tangannya ke atas, tangan kanan atau tangan kiri? Kanan Kak. Kanan, ya kita janji persembahan. Leonoku dopeleaku dan marga busau. Kita nyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu, Ku Datang ke Rumahmu Tuhan, nomor 5. Persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu rohani jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, usai sudah acara sekolah minggu online kita HKBP Cikande. Nah sampai berjumpa minggu depan, tapi di jam yang sama, cuman dalam ibadah tatap muka kembali ya. Supaya bisa kita bertemu lagi dan kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Nah saat ini demikian ibadah online kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulin semuanya ya, ayat hafalannya dihafal dan kreativitas tadi dari Kak Renata dibuat juga ya. Untuk yang di grup WhatsApp ya Kak. Dikumpulkan di grup WhatsApp sekolah minggu. Oke. Nah, sampai jumpa adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.